Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan harinya. Senang sekali saya Kula Nasrullah bisa membersamai dalam 1 jam ke depan di acara kesayangan kita, yaitu Opini Obrolan Pagi ini. Dengan tema kita pada pagi ini yaitu generasi emas. Sebuah harapan dan cita-cita bangsa nantinya di 2045 nanti, kita sebagai pemuda sekarang bisa melanjutkan generasi ini menuju generasi emas. Di depan kita sudah ada nih, di depan saya udah ada narasumber yang sudah hadir, yaitu Bang Agung Royhan SPD selaku founder dan CEO Ruang Belajar Indonesia. Halo Bang Agung. Halo Bang Anas, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, senang sekali ya bisa bertemu di pagi hari ini. Kita nanti ngobrol apa nih Mbak? Ini Bang. Ini kita ngobrol tentang sesuai dengan tema kita generasi emas. Iya, kayak gitu. Terima kasih juga untuk Bang Agung nih sudah hadir nih, walaupun di tengah kesibukannya menyempatkan datang ke studio kita untuk membagikan cerita bagaimana Bang Agung menjadi founder dan CEO Ruang Belajar Indonesia. Ini maknanya eye catching banget ya, Ruang Belajar Indonesia kayak gitu. Tapi sebelum kita ke tema inti nih Bang Agung, aku pengen tahu, mungkin para pemirsa juga pengen tahu nih, siapa sih sosok founder dan CEO-nya ini? Kalau ditanya asalnya dari mana sih Bang Agung? Kalau asli saya ini dari Kabupaten Kepahyang. Oh, asli orang Kepahyang. Di Desa Talang Sawah. Jadi desanya cukup pelosok. Iya. Karena perbatasan dengan hutan Sumatera Selatan. Jadi ya saya sama mungkin dengan pemuda desa yang lain. Ya, kita menempuh pendidikan di SD di desa. Dan dari kecil memang saya mempunyai cita-cita yang besar. Dulu cita-cita saya ingin jadi dokter. Dan setelah tamat SD, saya nih nggak mau lagi sekolah di desa kan. Bilang sama orang tua kalau mau sekolah di pasar, karena Kepahyang kan belum jadi pusatnya di pasar ya. Pusat di pasar gitu. Kayak gitu. Jadi ibaratnya ke kota lah gitu ya. Berarti dari SMP hitungannya sudah merantau dong, jauh dari orang tua. Ya betul. Karena tekad tadi kan ingin menempuh pendidikan yang lebih baik tadi, dan udah mandiri lah, udah ngekos dari SMP dan alhamdulillah bisa mendapatkan pendidikan yang baik ya, karena berharapnya pendidikan ini kan memberikan perkembangan yang baik juga untuk anak kan. Karena dari dulu saya cita-citanya tinggi. Nah, jadi ingin pendidikan yang baik juga gitu. Dan setelah SMP saya lanjut juga ke Mandua, Kepahyang, masih di Kepahyang. Nih bangga nih para alumni Mandua dan mungkin guru-gurunya salah satu alumninya ada di TVRI dan mendirikan startup EduTech ya. Startup EduTech, startup gitu. Education dan teknologi gitu. Jadi setelah di Mandua Kepahyang, saya ingin lanjut kuliah, tapi memang waktu itu orang tua belum mengizinkan kan, karena bapak waktu itu kan, karena ibu udah almarhumah waktu saya SMP. Jadi kata bapak, nanti dulu kuliahnya, kerja dulu. Tapi sekali lagi karena tadi tekad sudah bulat dari awal, ya saya cari sendiri juga untuk pembiayaan, dan alhamdulillah ya sebelum kelulusan itu saya udah mulai kerja untuk persiapan ke Bengkulu. Karena memang tekad tadi kan, dan di salah satu fotokopian di Bengkulu, di Kepahyang kerjanya. Dan setelah itu baru ya bisa mendaftar, dibantu oleh kakak. Dan alhamdulillah bapak juga senang akhirnya keterima kan, dan di kuliah pun alhamdulillah mendapatkan beasiswa. Jadi kuliahnya gratis gitu kan. Full dikasih. Tapi sebelum ke kuliah juga itu saat SMA artinya sudah mulai bekerja juga Bang Agung? Ya, sudah mulai bekerja juga. Karena tadi kan kita harus memiliki penghasilan untuk kedepannya. Karena persiapan mau kuliah tadi udah mulai kerja gitu. Udah belajar bekerja ini gimana. Dan alhamdulillah ya banyak pelajaran lah yang bisa didapatkan sampai hari ini. Karena di usia pemuda saat itu, mungkin di SMA kan masih belum dituntut untuk bekerja ya, tapi Bang Agung dengan kondisi dan tekadnya, ya aku harus pergi jauh nih, merantau nih ke Bengkulu nih gitu. Nah kemarin memilihnya Bengkulu, nggak memilih
Memilihnya Bengkulu. Memilihnya Bengkulu. Ya, memang dengan alasan? Dengan alasan karena pertama belum bisa jauh dari orang tua, terlalu jauh kan. Iya, iya. Nah, karena dari SMP, SMA itu udah jarang ketemu kan. Nah, jadi di Bengkulu dulu. Dan salah satu alasannya juga karena ada adik perempuan kan. Adik perempuan Yang ya, masih dijaga yang juga masih ya, dijaga kayak juga, gitu. kan. Jadi mungkin ya Alternatif terdekat ya, adalah di Bengkulu Bengkulu pun ya. nggak kalah kualitasnya gitu. Iya, iya. Dan harus bangga juga Harus kita bangga. punya Universitas Bengkulu ini Betul, salah satu betul. universitas terbaik juga Terbaik, kayak gitu. Dan memilih jurusan apa nih Bang Agung nih, majornya nih? Saya sebenarnya dari kecil itu dikenal sama keluarga itu suka matematika kan. Oh, sebenarnya suka aja. Suka. Belum tentu bisa gitu kan. Padahal cita-cita tadi dokter kan Cita-cita katanya. jadi dokter, tapi Iya. setelah kuliah mendapatkan lulus di jurusan matematika. Karena kemarin salah satu guru matematika saya di MAN itu menyampaikan ini prospeknya bagus katanya kan. Iya. Jadi peluang kerjanya nanti cukup besar Iya. gitu. Jadi saya mengambil pendidikan matematika FK Unip dan alhamdulillah ya lulus di Universitas Bengkulu. Tapi di masa kuliah saya juga tidak hanya fokus ke akademik saja dan mengikuti banyak organisasi gitu ya, karena kita butuh ya tadi bekal untuk ke depan, karena saya rasa hanya kalau ijazah saja belum cukup untuk kita ke dunia kerja. Apalagi sesuai tema nih untuk generasi emas. Generasi kan? emas, Iya, benar. betul. Kita harus, maksudnya sebelum kita menciptakan generasi-generasi lainnya, kita juga harus memantaskan diri untuk menjadi generasi emas itu juga gitu Bang Agung ya. Gitu. Dan mungkin kata guru Bang Agung tadi memang benar, karena kalau prospek bisnis yang tidak pernah mati itu adalah dua, dunia pendidikan sama dunia kesehatan. Iya, betul. Dan alhamdulillah sekarang Bang Agung ada di dunia pendidikan. Kayak gitu kan. Kayak gitu. Akhirnya masuk tahun berapa, lulus tahun berapa saat itu? Kalau di Universitas Bengkulu Iya. masuk tahun 2018 dan alhamdulillah lulus di tahun 2023. Jadi memang telat satu semester. Satu semester. Karena tadi di awal memang kan aktif di organisasi nih. Iya, Jadi di awal itu memang udah izin sama PA. Udah ngechat PA kan. Bimbing akademiknya ya. Mohon maaf Ibu, sepertinya ini terlambat katanya. Iya. Kan. Dan karena ikut organisasi dan ini sudah pilihan kan. Nah, alhamdulillah PA kalau memang sudah pilihan ya silahkan, tapi tetap skripsinya segera diselesaikan. Jadi memang tekadnya di awal meskipun terlambat maksimal harus 1 semester, nggak boleh lebih gitu kan. Jadi alhamdulillah 4,5 tahun totalnya gitu. Berarti 2023 tahun ini dong ya Tahun lulusnya. ini kemarin Februari lulusnya. Oh, Februari lulusnya. Ya, gitu. Nah, awal tahun ya. Awal tahun. Kayak gitu. Dan sekarang melanjutkan informasi yang kita dapatkan, melanjutkan kuliah lagi. Ya betul, alhamdulillah kemarin juga karena rencana Allah nggak ada yang tahu kan, kita hanya bisa berusaha. Jadi kemarin ikut beberapa beasiswa kayak LPDP, tapi belum rezeki kan, belum sempat apply tapi gagal gitu. Kemudian mencoba juga di PPG, Pendidikan Profesi Guru, karena guru ini harus dibekali juga dengan bekal yang lebih agar bisa menjadi guru profesional. Dan alhamdulillah kemarin lolos di PPG Unip gelombang kedua dan mulai kuliah nanti di tanggal 4 ini. Oh, Oke, baru menjadi mahasiswa lagi ya. Gitu ya. Selamat menempuh pendidikan nih gitu Ya, kan. siap. Gitu kan. Oke, jurusannya udah matematika gitu kan. Artinya sekarang kita membahas dengan mulai terjun aktif atau membuat sebuah, ini apa, bisa dibilang lembaga startup ya tadi ya Bang Agung bilang itu Ya, dia startup edutech. edutech ya gitu. Ruang Belajar Indonesia. Ya, betul. Ini inspirasi yang eye catching banget, namanya Ruang Belajar Indonesia. Itu terinspirasi dari apa, dan boleh ceritakan pertama kalinya seperti apa? Oke, jadi Ruang Belajar Indonesia ini berdiri itu memang di awal saya karena backgroundnya pendidikan dan juga dari semester awal saya mulai privat les ke rumah-rumah serta mengikuti berbagai organisasi di bidang pendidikan. Nah, saya melihat ternyata pendidikan ini sangatlah penting untuk ditingkatkan kualitasnya. Karena kalau kita mengharapkan sumber daya yang berkualitas, maka kualitas pendidikan dan apa yang kita berikan ke anak-anak itu juga harus sepadan gitu ya. Dan juga di akhir tahun 2022 sebenarnya belum ke Ruang Belajar Indonesia awalnya.
Oke, tapi kayaknya ceritanya harus ditahan dulu gitu. Kita break dulu, nanti mungkin diceritakan panjang lebar lagi di segmen berikutnya. Untuk para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Opini Obrolan Pagi ini.